Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Al-Saiba Faruha. Saya dari kampus IAI Al-Qadiri Jember, dari Fakultas Tarbiyah Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah zikir manakib Kiai Muzaki. Baiklah, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah sejarah zikir manakib. Seperti yang pernah disinggung sebelumnya, bahwa sejak kecil Kiai Muzaki masih dalam kandungan Kiai Ahmad Syaha atau abahnya telah mengistiqomahkan amalan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setiap ba'da sholat subuh dan khususnya tiap malam Jumat, beliau menyembelih ayam untuk zikiran yang sama dengan para tetangganya. Bahkan karena amalannya tersebut, Kiai Ahmad Syaha pernah didatangi oleh Rijalul Ghaib karena munculnya tijah atau sinar yang sangat terang dalam dan menyilaukan yang berasal dari majelis zikir manakib yang dibaca Kiai Syaha bersama tetangganya saat itu, yang dikhususkan untuk calon putranya kelak yang diberi nama Kiai Muzaki. Maka sejarah amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diamalkan Kiai Muzaki sebenarnya berasal dari saudaranya sendiri, yaitu Kiai Ahmad Syaha dan pamannya yang bernama Kiai Muhammad Yazid. Di samping itu, intensitas, komitmen, dan mantapnya beliau menjadikan amalan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai sarana dakwah beliau. Konon, zikir manakib juga telah mendapat restu. Sebetulnya Kiai Ahmad Muzaki bukanlah satu-satunya pengamal zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Indonesia. Sebelumnya, bahkan hingga kini sudah sangat banyak orang yang mengamalkan amalan yang sama. Tetapi lain lubuk lain kepala, maka lain pula isinya. Seperti yang diketahui, para pengamal zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebelumnya biasa menyebutnya dengan Sayyidi, ya Sayyidi, ya Syekh Abdul Qadir Al-Wisni 3 kali sebelum mereka menyampaikan berbagai permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zikir manakib Kiai Muzaki, ucapan seperti di atas tidak pernah digunakan, sebab bagi Kiai Muzaki, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam konteks tersebut hanyalah sebuah wasilah, bukan pemegang otoritas pengabul doa. Yang punya kewenangan mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, memohon atau berdoa harus kepada Allah semata, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuk zikir manakib pimpinan Kiai Muzaki. Zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini yang dikembangkan Kiai Muzaki bukanlah tarekat sebagaimana umumnya, melainkan lebih terbentuk amalan zikir atau majelis zikir. Menurut pengakuan beliau, kendati dirinya sangat respek terhadap semua tarekat yang ada di tanah air, tetapi beliau tidak mengikuti tarekat-tarekat itu. Kalau sampean tanya saya mengikuti tarekat yang mana, maka saya tegaskan bahwa tarekat saya adalah tarekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya mengikuti tarekat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tariqah illa bi tariqatu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau. Tarekat Rasulullah dalam pandangan Kiai Muzaki adalah segala sesuatu yang dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik menyangkut akhlak, keyakinan, cara beribadah, maupun menyangkut karakteristik, sifat-sifat, dan prinsip hidup yang diterapkan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Namun menurut Kiai Muzaki terdapat beberapa persyaratan atau syarat-syarat yang harus diperhatikan sebelum seseorang mengamalkan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Yang pertama adalah dilandasi dengan niat yang ikhlas, lillah, billah, lirasul, birrasul, semata-mata untuk beribadah dan mencari ridha Allah. Yang kedua, dalam berdoa tidak dibenarkan meminta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebab dia hanya sebuah wasilah, bukan pemegang otoritas pengabul doa. Karena yang mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sebelum menyampaikan permohonan kepada Allah, sebaiknya diawali dengan bertaubat atas dosa-dosa yang kemudian
memohon dikuatkan imannya, lalu berdoa kepada Allah dengan khusyuk dan penuh keyakinan bahwa Allah kuasa mengabulkan semua doa yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah melakukan wirid di atas yang sudah saya sebutkan barusan dalam keadaan suci menghadap kiblat dan dilakukan secara istiqomah dengan etos tak kenal menyerah. Jamaah zikir manakib pimpinan Kiai Muzaki sebagaimana pernah disinggung, karena majelis zikir Kiai Muzaki memiliki efektivitas dan daya kabul yang tinggi dalam meloloskan berbagai hajat dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi pengikutnya. Maka gerakan zikir manakib terus berkembang, tidak saja di berbagai kawasan di tanah air, tetapi juga merambah hingga Malaysia, Brunei Darussalam, India, Australia, Mesir, dan Arab Saudi. Kendati beliau terdapat kartu anggota dan data besi resmi mengenai jumlah jamaah zikir manakib di bawah pimpinan Kiai Muzaki yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia dan luar negeri. Namun, yang sempat tercatat dalam dokumen Ustadz Drs Haji Muhammad Rifai Ihsan, Sekretaris Imam Besar Zikir Manakib Indonesia, menunjukkan bahwa para murid dan pengikut Kiai Muzaki yang menjadi imam dan koordinator zikir manakib dengan ribuan jamaah masing-masing yang tersebar di pelbagai daerah di Indonesia dan luar negeri antara lain sebagai berikut. Salah satunya adalah Jabodetabek dan sekitarnya di bawah Imam Kiai Junaidi Al-Baghdadi, Kiai Miswan, dan Kiai Sofyan. Yang kedua, Yogyakarta di bawah Imam Kiai Sujai. Yang ketiga, Cirebon dan Majalengka di bawah Imam Kiai Supriyadi. Dan yang keempat, Sumatera di bawah Imam Kiai Komarudin. Dan yang kelima, Lampung di bawah Imam Kiai Maulana Syada, dan masih banyak lagi. Ada jumlahnya sekitar 31. Selanjutnya manfaat zikir manakib pimpinan Kiai Muzaki. Manfaat zikir manakib di bawah pimpinan Kiai Muzaki sejatinya tidak berbeda dengan manfaat zikir lainnya, yakni dalam rangka taqarrub ilallah, disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, "Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Ketika seseorang ingat Allah dalam keadaan apapun, maka Allah akan mengingatnya dalam keadaan yang lebih baik dari itu. Bisa disimpulkan bahwa manfaat zikir manakib di bawah pimpinan Kiai Muzaki ini mengutamakan niat ikhlas dan permohonan langsung kepada Allah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai wasilah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan kata, pengejaan, atau sebutan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.